Pemirsa Mata Milenial Indonesia TV, bersama lagi kita dalam program Bersama Pakar. Hari ini kita akan mendiskusikan satu hal yang cukup menarik dan sedang ramai berkaitan dengan isu-isu politik terkait dengan konstelasi politik menuju Pilpres Pemilu 2024. Salah satu hal yang sebetulnya akan kita diskusikan secara khusus adalah kemana kira-kira arah umat Islam dalam konstelasi politik dan peta suara di Pemilu 2024. Kalau kita membaca sejarah flashback ke belakang sedikit misalnya, politik-politik identitas, politik-politik yang membawa kelompok-kelompok Islam misalnya, sudah cukup ramai, baik itu dalam konstelasi politik nasional maupun konstelasi politik di daerah. Salah satu contoh saja misalnya, kita masih ingat bagaimana pilkada di DKI Jakarta 2017 begitu gegap gempita terkait persoalan propaganda politik Islam. Bahkan 2017 menjadi satu momentum gerakan Islam untuk terjun dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis. Ya tentu utamanya adalah yang berkaitan dengan propaganda, mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan kuasa suara. Sudah bersama saya, tokoh yang mungkin tidak asing dan juga cukup luar biasa adalah Dr. Kapitra Ampera. Selamat datang Pak Dr. Kapitra. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Beliau ini saya kira kehadirannya cukup ditunggu-tunggu, terutama dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan identitas politik, dengan Islam politik, dan juga gerakan-gerakan yang mungkin tidak jauh berbeda dengan hal semacam itu. Pak Kapitra, ada yang menarik. Salah satunya yang tadi saya mention adalah berkaitan dengan diskusi politik di DKI Jakarta. Apakah isu-isu di 2017, ya termasuk saya kira di 2019, bahwa ada gerakan-gerakan Islam, ada gerakan-gerakan identitas yang sepertinya sengaja mengakomodir aktivitas-aktivitas politik yang kemudian itu bisa atau tidak di 2024 nanti terbawa kembali. Gimana? Saya ingin luruskan ya. Politik identitas, politik umat Islam yang nadanya itu sangat tendensius. Republik ini didirikan oleh politik identitas. Negara ini dimulai oleh para ulama melalui Serikat Islam. Dan Soekarno belajar sama Cokroaminoto. Ya, di situ cikal bakal perjuangan kemerdekaan di seluruh dunia. Politik identitas itu berlaku baik identitas agama pun rasis. Di Amerika juga. Baru kali ini sejarah Amerika presidennya itu dari agama Katolik. Dulu dia satu Kennedy. Dan baru kali ini ada agama lain. Tapi selama ini tidak didominasi oleh identitas agama, satu agama tertentu. Satu ras tertentu juga. Di seluruh dunia Eropa juga sama. Jadi kita jangan lihat bahwa kehadiran umat Islam dari politik itu hal yang haram, hal yang tabu. Tanpa umat Islam, republik ini tidak ada. Umat Islam adalah pemilih terbesar. Mereka penentu kemana arahnya republik ini. Ya. Yang tidak boleh adalah mempolitisasi agama apapun. Ya. Mengagitasi, ya, memprovokasi orang, sesuatu yang tidak diajarkan agama lalu diklaim itu bagian dari agama, itu yang tidak boleh. Katakan seperti khilafah, tidak ada sistem pemerintahan dalam teologi Islam. Ya, yang ada khilafah itu asal kata khilafah itu personal sifatnya. Nah, yang begitu-begitu yang sebenarnya harus diwaspadai. Tapi seluruh di dunia itu berlaku. Kita harus fair bahwa satu identitas agama suku saja yang baru memerintah di republik ini, ya. Karena itu mayoritas, tidak mungkin memilih yang di luar identitas itu. Dan hal itu yang wajar. Di Filipina juga demikian, karena mayoritas satu agama tentu mereka juga memilih yang seagama. Dan itu hal yang tidak dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan kita. Jadi tidak ada masalah. Kata-kata politik identitas itu politik itu kata-kata orang ingin memecah belah republik ini aja.
Ya, dalam kaitan itu berarti aktivitas-aktivitas politik di Indonesia selama ini sebetulnya itu bisa dianggap sebagai politik identitas dan bukan sesuatu yang merusak begitu ya. Karena di banyak kasus yang Dr. Kapitra sampaikan, ya sah-sah saja ketika kelompok mayoritas itu lebih terlihat begitu. Artinya merekomendasikan kepemimpinan nasional, kepemimpinan politik, ketika seorang muslim menyampaikan memilih pemimpin seorang muslim, itu ya biasa saja. Dari Begitu zaman kira-kira. Soekarno, semua simbol-simbol keagamaan itu muncul dalam politik dan ketatanegaraan. Sampai hari ini, saya nggak setuju dengan kata politik identitas, itu distraktif dan bias. Ya. Tidak ada politik identitas itu. Itu kan orang yang sentimen, yang tendensius, yang benci aja sama suatu kelompok. Sampai hari ini Presiden mengatakan memakai pidato dia sambutannya dengan identitas keislaman dan agama lain juga terbawa. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu identitas jelas. Dan Undang-Undang Dasar kita menyatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu identitas. Kalau mau bicara identitas dalam pengertian seperti itu cara-cara yang menghancurkan bangsa ini, mengadu domba. Kata politik identitas itu adalah instrumen untuk mengadu domba antar anak bangsa. Itu sebenarnya tidak perlu kita sosialisasikan, karena itu hal yang sangat tendensius. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar aja, itu jelas. Lalu kembali ke Pancasila, jelas sila pertama ketuhanan, itu identitas keagamaan. Ya. Jadi terus acara-acara seremonial, acara kebangsaan selalu memakai identitas keagamaan. Jadi apa yang harus diperdebatkan, dipertentangkan? Ya, Yang misal tidak salah boleh. satu contoh Pak Kapitra, misalnya kan kita sering sekali mendengarkan bahwa ya entah itu dalam konteks agama begitu ya. Kan ada satu dua kelompok yang seringkali memang melekatkan bahwa seolah-olah kelompok Islam misalnya harus memilih pada tokoh pemimpin sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga kita punya pengalaman bagaimana 2019 terutama muncul konsep-konsep panggilan-panggilan semisal yang diasosiasikan kelompok misalnya mengarah Timur Tengah, misalnya kadrun misalnya. Bukankah itu juga bagian dari imbas buruknya aktivitas-aktivitas dalam labeling agama ke politik? Kita Begitu. terjebak oleh mainan orang-orang yang ingin melihat ketidakutuhan bangsa ini, atau bangsa-bangsa yang ingin melihat ketidakutuhan. Bahasa kadrun dan sebagainya itu kan bahasa-bahasa yang dimunculkan untuk menyerang sama anak bangsa. Ternyata kan Presiden Republik Indonesia hari ini presiden yang selalu menonjolkan identitas keislamannya. Betul. Ya, tapi tanpa meninggalkan komunitas-komunitas umat yang lain. Jadi apakah Republik ini tidak menjalankan politik identitas? Orang azan aja diatur oleh negara, jadwalnya, haji diatur, zakat diatur, puasa diatur, semua identitas. Kalau kita mau lihat begitu, yang kita harus antisipasi adalah mempolitisasi agama, menjustifikasi bahwa dia adalah kelompok yang benar, orang yang harus diikuti, lalu menyalah-nyalahkan orang lain, lalu pilihan dia menurut satu kelompok ini itulah pilihan yang benar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Mempolitisasi agama itu nggak boleh, ya. Tapi umat Islam berpolitik, yes, harus berpolitik umat Islam, ya. Karena politik itu pakaian dari kemanusiaan. Siapa aja di Republik ini, itu di dunia. Ya. Tetapi membawa agama dengan pikiran-pikiran sendiri, mempolitisasinya, lalu membenturkannya dengan kelompok yang lain, lalu mengkafir-kafirkan orang, mengharam-haramkan. Ini yang nggak boleh, ini harus kita cegah. Lalu membawa paradigma baru, khilafah dan sebagainya. Ini yang keliru karena tidak ada dalam teologi agama Islam sistem pemerintahan khilafah. Ya, malah itu bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an sendiri karena diciptakan
ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, berarti kalau tidak ada satu bangsa, Betul. untuk chain of technology, chain of knowledge, ya, chain of informasi. Ini yang harus kita cegah sebenarnya. Bukan kita memperbesar istilah politik identitas, tapi politisasi agama itu yang harus kita cegah. Ya, artinya bahwa bagaimanapun juga agama menjadi tema yang tetap saja sensitif sekaligus menarik untuk kelompok-kelompok yang menjadikan politik ini sebagai industri. Saya kasih contoh misalnya Pak Kapitra, ini nanti mungkin bisa menjadi satu perbandingan begitu ya. Bagaimana kita dihadapkan pada momentum hari-hari ini munculnya gerakan-gerakan relawan misalnya membawa simbol-simbol agama, terutama memang Islam yang paling sering muncul. Misalnya kelompok ulama mendukung si A, si B. Bahkan terbaru kemarin pun Gubernur DKI Anies Baswedan juga dihadapkan pada deklarasi yang mention simbol-simbol agama, ya itu Islam. Nah, mungkin ini maksud Pak Kapitra adalah politisasi agama karena menjadikan agama sebagai alat pemecah belah. Nah, ke depan yang semacam ini nih, bagaimana kira-kira masa depannya? Itu keliru pemahamannya. Coba tanya sama Bung Tomo, dia pakai apa untuk mengusir Inggris di Surabaya? Coba tanya Cokroaminoto, Ki Ahmad Dahlan, Wahid Hasim, semua pakai identitas agama. Jadi kalau ulama mendeklarasikan atau kelompok ulama mendeklarasikan calon yang dia inginkan, itu haknya. Di Republik ini tidak boleh orang kita larang kecuali undang-undang melarangnya, kecuali konstitusi melarangnya. Semua perjalanan bangsa ini rohnya adalah roh agama, terutama Islam. Maka tertuanglah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar simbol-simbol spirit-spirit ketuhanan dalam Islam ada di situ. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu jelas, ya. Dan kedua adalah mayoritas di mana seluruh dunia ini mayoritas pasti mendominasi baik dalam election maupun dalam pemerintahan. Di Amerika kita lihat, di Filipina juga lihat, di mana aja Eropa, ya, semua tetap hal yang biasa, gitu ya. Kalau mayoritas mendominasi sebuah ketatanegaraan atau sebuah election, ya, sebagai pemilih terbesar, dan itu pasar yang potensial. Tanpa melibatkan umat Islam, ya nggak ada republik ini. Saya kira begini maksudnya, Pak Kapitra, bahwa betul ulama misalnya dipakai, kemudian santri mendeklarasikan atau tokoh majelis taklim apa mendeklarasikan kandidat, itu mungkin tidak jadi persoalan karena bagian dari perjuangan Islam politik begitu. Yang saya maksud tadi adalah bahwa simbol-simbol itu dipakai bukan semata-mata karena dukungan murni. Ya semisal tadi itu ada kelompok ulama yang mendukung, tapi ulama di situ dipakai hanya sebatas nama, belum tentu di belakangnya itu adalah ulama betul. Nah, kira-kira begitu. Sehingga terjadilah pengadu domba seolah-olah ini muncul kelompoknya sendiri dan segala macam. Nah, tema-tema kampanye semacam ini apakah tidak cukup mengkhawatirkan begitu kira-kira dalam konstelasi politik utamanya 2024? Sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan. Satu aja hal yang harus dikhawatirkan, politisasi. Ya. Oke. Hal-hal itu wajar aja. Mereka punya hak pilih dan hak dipilih. Ya. Yang kita sekarang waspada itu politisasi. Dia mengklaim ini ajaran agama, sementara agama tidak mengajarkan. Nah, lalu dia bilang ini haram, sama umat Islam mengharamkan umat Islam yang lain. Ini yang mempolitisasi agama. Terjadilah propaganda agama dan agitasi di situ. Nah, itu juga dalam sistem hukum kita itu melanggar hukum. Nah, kalau melanggar hukum tidak tegas. Selagi tidak melanggar hukum dan konstitusi, biarkan kebebasan ada pada mereka. Tapi kalau sudah melanggar hukum, ya, melanggar konstitusi, ya, kita harus cegah. Tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa untuk mencegahnya. Jadi saya pikir kita membesarkan suatu ketakutan yang belum tentu itu yang menakutkan, dengan bahasa-bahasa yang justru membuat bangsa ini rawan, membuat bangsa ini berjarak satu sama lain. Maka kita saling curiga, saling tidak pernah bisa menyatu. Dan istilah-istilah yang Presiden sudah bilang, hilangkan istilah kadrun, hilangkan cebong, tapi tetap saja itu menjauh, memberi jarak, ya, menjadi jarak sama anak bangsa. Dan itu tidak pernah terjadi di era-era sebelumnya. Artinya sekarang kejadian itu mengemuka, tentu ada
sebabnya. Barangkali dalam analisa sederhana saja, karena mungkin kontestasi yang terbuka begitu, kemudian minimnya politik gagasan, ide, dan juga catatan-catatan prestatif yang mungkin bisa ditonjolkan dalam kontestasi, maka kemudian muncullah kampanye-kampanye yang sifatnya adalah personal. Sehingga tadi digiring seolah-olah kelompok Islam pro pada satu kandidat, kelompok lainnya juga pro pada kandidat yang lain, sehingga terjadi yang namanya konflik di tingkatan masyarakat. Saran untuk kita yang sebagian besar lebih banyak terdorong dengan gerakan-gerakan itu, dan belum tentu mereka menyadari bahwa aktivitas itu bisa merusak kesatuan dan persatuan. Kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan? Sementara kalau kita berharap pada penegakan hukum, kan tentu faktanya sekarang juga sesekali masyarakat punya tafsir yang berbeda. Artinya penegakan hukum sudah bagus nih. Ketika ada konflik, ada kelompok-kelompok yang dianggap provokator, penegakan hukum sudah berjalan. Tapi masyarakat seringkali justru malah saling curiga, saling tuduh. Oh, ini hanya pihak tertentu ini yang ditangkap, pihak yang lain dibebaskan. Apakah kita akan begitu terus sampai 2024 atau punya potensi kita akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya di mana ya kita bersatu, kita mau berbeda juga tetap dalam konteks yang lebih harmonis begitu. Ini ya, kita harus cerdas melihatnya ya. Jangan membangun isu, membangun kekhawatiran-kekhawatiran yang belum muncul ya. Dan yang kita lihat adalah sekarang yang boleh membatasi manusia, itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat J. Hak asasi manusia itu hanya dibatasi oleh undang-undang. Selagi tidak ada undang-undang yang melarang, biarkan saja karena ada people selection, ada seleksi masyarakat. Ternyata kemarin juga 2 periode tetap aja Pak Jokowi yang menang, meskipun segala macam hal-hal yang ditonjolkan, komunitas-komunitas yang muncul, apakah dalam bentuk politisasi atau agitasi keagamaan, tetap aja tuh, ya kan masyarakat juga menilai, ya masyarakat kan punya pilihan sendiri. Dan belum tentu juga masyarakat terpengaruh. Dan kenyataan realitas kemarin, kan ternyata Pak Jokowi itu yang terpilih. Betul. Ya, 2 periode. Ya. Jadi nggak usah kita khawatirkan hal-hal yang begitu. Ya, cukup menarik sebetulnya terkait dengan isu umat Islam akan mengarah kemana dalam konstelasi politik begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi dalam segmen kedua dengan melanjutkan tema yang tetap menarik ini. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Kembali lagi bersama saya dalam program Bersama Pakar. Kita masih pemanasan sebetulnya ini ya. Tetap bersama tamu terhormat saya, Dr. Kapitra Ampera. Kita mendiskusikan terkait dengan kemana arah suara umat Islam dalam pilihan politik, utamanya adalah menuju pemilihan umum dan juga pemilihan presiden 2024. Dr. Kapitra, ini melanjutkan diskusi kita sebelumnya. Mungkin ini lebih mengarah pada hal-hal yang lebih teknis, yang lebih salah satu contoh adalah organisasi-organisasi Islam atau ormas-ormas Islam yang selama ini beberapa di antaranya sudah dieliminir. Misalnya FPI sudah tidak lagi ada badan hukum begitu ya, termasuk juga HTI juga sudah tidak ada di Indonesia. Nah, apakah gerakan-gerakan semacam ini atau ormas-ormas semacam ini punya potensi muncul, entah itu dengan nama yang sama atau mungkin ormas-ormas yang berbeda, tapi nuansa perjuangannya sama, untuk kemudian dijadikan sebagai kendaraan propaganda politik di 2024? Saya melihatnya tidak sedalam itu. Organisasi kan bisa saja dibubarkan pemerintah, tapi manusianya, anggotanya kan tidak kehilangan hak pilih. Betul. Tapi saluran aspirasi, saluran ideologi itu kan terbatas di Republik ini. Ya, kita kan bukan sistem liberal. Kita rekrutmennya kita melalui partai politik. Tanpa partai politik, dia menyalurkan kemana aspirasi itu. Nah, yang menentukan calon
ya, pemimpin nasional itu adalah partai politik, bukan perorangan. Dan calon partai politik itu juga harus memenuhi 20% dari threshold yang ada. Jadi tidak semua partai juga bisa menyalonkan. Untuk itu terjadilah kolaborasi antar partai politik. Di Republik ini semua cair ya. Pada tingkat elit di pusat mereka mungkin berseberangan, tapi pada daerah mereka satu paket mencalonkan kepala daerah, cair aja Republik ini. Nah, kenapa umat Islam terlibat? Umat Islam mayoritas pemilih dan di setiap kandidat itu ada umat Islamnya, ada organisasi Islamnya. Di setiap pemilih, kalau ada calonnya 2, pasti ada kedua-duanya. Calonnya 10 pun pasti ada umat Islam di dalamnya, yang mendominasi, yang mayoritas. Jadi dimanapun diadakan, pasti pertanyaannya sekarang sebenarnya, apakah umat Islam satu suara menentukan siapa pemilih, siapa calon presidennya? Enggak. Karena partai politiknya juga berbeda. PKS punya pasar sendiri. Umat Islam juga. PAN punya pasar sendiri. Umat Islam juga pasarnya. PKB punya segmen sendiri. Umat Islam juga. Apakah sama pemilih PKS dengan PKB? Belum tentu. Apakah sama pemilih P3 dengan PAN? Belum tentu juga. Mereka punya segmen karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya pandangan-pandangan berbeda yang tumbuh di tengah-tengah kebangsaan kita. Dan itulah demokrasi. Jadi saya pikir masih wajar, ya, suasananya masih wajar, dan kita harus mengamati dulu sejauh mana ya perjalanan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Jangan kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu itu menjadikan sesuatu yang akan menimpa bangsa ini. Yang kita harus hindari sekarang polarisasi terhadap ya agama-agama tertentu, ya, diskriminasi. Kalau kita bicara terus tentang identitas politik, identitas agama, ini bahaya bagi keutuhan bangsa ini, karena yang diserang selalu umat Islam. Muncullah Islamfobia. Sementara masyarakat Islam itu punya andil besar terhadap Republik ini, dari pra kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, ya. Jadi kita harus lihat Islam satu kesatuan besar. Kalau suatu pilihan-pilihan, nah dalam pemilu pilihan umat Islam tidak satu. Inilah keuntungan bangsa ini. Jadi karena dia tidak satu, jadi tidak mengerucut kepada satu orang juga kandidatnya. Dan kedua, mereka sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan. Dan mereka juga tidak akan banyak terpengaruh dengan jorgan-jorgan agitasi atas nama agama atau politisasi agama. Enggak. Karena mereka juga tahu karena pemilihan itu soal psikologi orang. Ya kan? Kenapa kita harus pilih A tidak B, itu soal psikologi orang. Nggak bisa didorong dengan segala agitasi identitas apapun, termasuk identitas etnis. Ya. Tapi ada politisasi etnis jauh lebih besar sebenarnya. Karena kedekatan kesukuan, orang memilih berdasarkan kesukuan itu lebih menonjol selama Republik ini ada. Dalam konteks itu kuat, Pak Kapitra, bahwa secara organisasi memang sudah tidak ada ya kelompok-kelompok yang mungkin kemarin dilabeli sebagai kelompok Islam radikal begitu ya, atau mungkin kelompok Islam kritis begitu, sebagian orang menyebutnya demikian. Tapi orang-orangnya saya sepakat, orang-orangnya tetap masih punya hak pilih dan juga masih punya akses terhadap kegiatan-kegiatan politik. Salah satunya adalah memiliki kebebasan untuk berpendapat. Nah, orang-orang kunci dari organisasi-organisasi ini, apakah memungkinkan di 2024 mereka membangun basis massa untuk kemudian ikut kembali dalam riuhnya politik sebagaimana di tahun 2019 atau mungkin di pilkada-pilkada 2020 ke belakang begitu kira-kira? Dari sisi orang. Anda paham nggak rekrutmen kepemimpinan terus melalui partai politik? Betul. Lalu dia masuk lewat mana? Yang saya maksudkan adalah mereka membangun gerakan-gerakan yang Iya, mungkin tapi hanya dia dalam harus tataran. menyalurkan aspirasinya melalui pilihan partai politik.
Sekarang kalau calon dia tidak diakomodir oleh partai politik, lalu dia bikin calon sendiri, lalu mendaftarkan ke KPU, kan nggak bisa. Kalau nanti cuma ada dua pasangan calon, yang mungkin bukan pilihan mereka, lalu bikin gerakan bawah tanah, bikin KPU bawah tanah kita, lalu lantik sendiri, kan nggak juga. Mereka harus lebur, mereka harus berintegrasi, ya, masuk ke dalam sistem yang ada. Mereka nggak bisa di luar sistem. Dulu kan juga mereka kan masuk ke dalam sistem kelompok 02. Di situ terakomodir pikiran-pikiran dan perasaan mereka. Tapi kan ada silent majority yang menentukan. Akhirnya kan nggak terpilih juga. Dan mereka harus gabung, harus membaur. Karena sistem kita tidak memberikan ruang bahwa ada calon independen gitu lah. Jadi apapun yang dilakukan sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, kecuali dia mobilisasi masyarakat untuk golput. Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya, artinya ketika ada peluang untuk memobilisasi pemilih golput, artinya ada peluang juga untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih pilihan-pilihan mereka. Nah, situasinya adalah seandainya kemudian karena mereka tetap berada di luar sistem begitu ya, tidak berada di partai politik, tidak punya akses secara langsung mempengaruhi pilihan-pilihan di dalam begitu. Tetapi tokoh-tokoh dari FPI, tokoh-tokoh dari HTI, itu kan sekurang-kurangnya mereka punya pengaruh basis massa. Nah, mungkin tidak tokoh-tokoh politik yang nanti akan terusung begitu, atau kelompok koalisi partai politik yang sudah pasti akan mengusung kandidat, nah mereka tertarik untuk mendekat pada tokoh-tokoh ini tadi. Entah melakukan pendekatan politik, atau melakukan bargaining power. Hal itu memungkinkan atau tidak kira-kira? Saya ingin katakan sekali lagi, ya, kalau calonnya dia inginkan tidak diakomodir oleh partai politik, lalu pimpinan tokoh-tokoh politik mereka, panutan mereka memilih siapa? Memilih siapa mereka? Lalu merekomendasi pilih yang lain. Lalu berapa persen sih kekuatan mereka? Tuh kemarin diserukan pilih 02, nggak dipilih. Nggak menang juga. Kemarin malah lebih terbuka, bebas. Semua yang Anda khawatirkan itu masuk di situ semua. Tapi tetap tidak cukup signifikan untuk memenangkan. Hanya Kapitra aja yang tidak ada di sana. Cukup tempat Jokowi menang tuh Jokowi. Suara saya jauh lebih kuat dari mereka. Ada paham nggak itu? Jadi orang tidak melihat kumpulan-kumpulan, gerombolan-gerombolan. Orang melihat kekuatan. Kuantitatif itu belum tentu bisa mengalahkan kualitatif. Betul. Gelombang besar itu belum tentu menghanyutkan. Ya kan? Jadi orang bicara soal kualitatif. Kelompok kecil bisa menghancurkan kelompok besar. Itu sejarah peradaban Islam. Dalam perang Badar, bahwa Islam bisa memenangkan dengan pasukan yang kecil tapi punya kualitas yang kuat, bisa mengalahkan pasukan besar. Dan di banyak ajaran-ajaran Islam tidak merekomendasikan kalian masuk pada kelompok besar, masuk pada kelompok yang kecil, tapi punya kualitas. Yang menentukan kualitas, saya paham namanya si A mau nanti calon, ya toh. Si A aja kalau calon sama si C, pemilik suara terbanyak dalam partai politik, pasti mereka tolak. Coba bayangin, saya udah dengar suara mereka. Kalau A ini pasangan dengan C ini, kami golput. Nah, bayangin aja. Yang A ini aja belum tentu diakomodir oleh partai politik. Belum tentu dapat pasangan, dapat partai. Itulah. Ini aja yang mereka umpama inginkan, ya, dipasangkan dengan C, A dipasangkan C, pasti mereka nggak pilih. Ya kan? Lalu mereka mau pilih apa? Lalu mereka mau peran di mana? Jadi saya lihat begini, yang kita khawatirkan ada kekerasan politik di tengah pemilihan umum ini. Itu aja. Dengan justifikasi bahwa ini bagian dari keagamaan. Itu yang disebut politisasi agama dalam politik. Sehingga dia mendeterminasi. Nah, ini yang
Yang bahaya itu. Dia menekan, mendeterminasi dia, lalu menjustifikasi, memberi pembenaran. Ini ajaran agama. Maka dia menghalalkan semua bentuk kekerasan, semua bentuk kerusakan sebagai ini yang harus kita cegah. Bagaimana dengan gerakan persatuan alumni dari gerakan 212 ke depan? Apakah masih mungkin memiliki ketertarikan untuk ikut dalam konstelasi politik? Saya pikir Karena mereka kan membentuk itu kan organisasi mainan begitu. aja. Ya, artinya adakah tokoh-tokoh politik yang kemudian akan memanfaatkan mereka? Siapa yang bisa mempengaruhi sistem yang sudah ada? Dia kan bisa merubah sistem. Dia paling juga mengekor aja, mengikuti. Ya kan? Karena dia bukan bagian dari kekuatan, dia bukan bagian dari organisasi partai politik. Dia kan bukan infrastruktur politik formil. Paling tidak Pak Kapitra, kita kan sistem demokrasi kita kan lebih mengarah pada demokrasi elektoral. Bagaimana kemudian kekuasaan itu menentukan masa yang banyak. Nah, kalau contohlah PA 212 ini menjanjikan mereka punya basis suara yang kemarin, banyak begitu. 2019? Oh, nggak ada apa-apanya. Itu lagi hangat-hangat tuh. Artinya ke depan pun besar kemungkinan tidak akan signifikan. Itu kan hangat-hangatnya. Kalau sekarang udah terpecah-pecah. 2019 itu hangat-hangatnya menyatu kelompok itu semua. Menyatu. Melakukan istimak ulama. Dari Sabang sampai Merauke itu. Satu mereka, satu suara. Satu komando. Ya, komando tinggal komando lah. Suara tinggal suara. Itu nggak terpilih kan? Betul. Kalau itu terpilih dong. Artinya apa? Ternyata orang yang diam, ya, yang punya pilihan silence election, itu lebih besar. Itu justru lebih besar, lebih banyak. Jadi kekhawatiran apa? Apalagi sekarang terpecah sekarang. Artinya mereka ke depan sangat mungkin tidak signifikan dan sudah tidak lagi menarik untuk mewarnai politik kita. Ada. Saya pikir itu hanya cerita-cerita untuk bisa membuat kita seolah-olah tersenyum hampa lah. Tapi kalau ada misalnya, kalau tadi kita sudah mendiskusikan tentang organisasi yang mungkin sudah dibubarkan secara hukum begitu. Nah, ini ada organisasi besar yang menurut saya juga potensial untuk ikut memberikan warna. Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Bagaimana kira-kira arah mereka di 2024? Apakah mungkin akan tetap bisa menonjol? Sementara kita tahu beberapa waktu kemarin PBNU, elit PBNU begitu, ketua umum yang terpilih, banyak melakukan statement-statement secara terbuka bahwa NU sudah tidak lagi waktunya untuk berpolitik begitu. Tapi di sisi lain juga menunjukkan keharmonisan dan juga kedekatan dengan partai politik. Dilihat dari misalnya banyaknya kader partai politik yang juga masuk dalam struktur. Bedakan sekarang gini, yang milih itu organisasi atau manusia sih? One man one vote itu kan personal. Betul. Organisasi bisa boleh. Kan yang tidak boleh itu kan organisasinya dibawa untuk mendukung atas nama NU dukung calon ini, itu yang nggak boleh. Betul. Tapi anggotanya kan bebas memilih, kan tidak kehilangan hak suara. Muhammadiyah dan forgetter yang terbesar itu kan di dua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah. Pasti mereka terlibat dalam politik praktis, yaitu memilih calon mereka pasti. Mungkin organisasinya Secara ofisial tidak bisa dibawa. Muhammadiyah mendukung si A, NU mendukung pasangan si B. Itu yang mungkin dilarang. Tapi orangnya bebas. Saya dengar kok pidatonya. Ya terserah kalian kalau memilih orang. Tapi yang organisasinya ini tidak boleh dukung-mendukung. Saya pikir itu bagus untuk menjaga bahwa organisasi NU adalah milik semua umat NU gitu loh. Tapi pilihan politik umatnya diserahkan pada umatnya, tapi organisasinya menjadi payung dari pilihan-pilihan itu. Sama juga Muhammadiyah pasti juga begitu, saya pikir. Ini kan ada kita bahwa partai politik yang basisnya adalah basis Islam, Pak Kapitra.
PKB misalnya, kemudian P3, ada Partai Amanat Nasional, semuanya adalah afiliasinya adalah pemilih Islam. Bahkan orientasi pemilihnya bisa saja merujuk pada dua organisasi tadi itu. Muhammadiyah mungkin menjadi target utama dari PAN, NU menjadi target utama dari PKB, itu tidak berpengaruh. Loh, jelas itu NU bilang tidak ada afiliasi ke sana. Betul. Enggak. Partai politik itu yang Islam, yang pakai simbol Islam itu yang eksis ya. Yang besar itu kan cuma 4 ya. PAN, PKB, P3, PKS, P3. Yang lain kan kecil-kecil. Dan itu juga koalisinya aja pasti nggak satu. Tapi Ya, artinya kalau mereka tidak menyatu signifikan ini, berpengaruh ya. kalau mereka menyatu PAN, PKS, PKB, P3 menyatu, ini kan mereka cukup nih untuk menyalonkan. Itu cerita yang lain itu. Oke. Saya kira tidak cukup sebetulnya dalam waktu yang singkat, tapi kita harus batasi diskusi ini begitu ya. Nanti akan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya yang lebih menarik dan juga lebih panas lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama pakar, kita sudah masuk pada segmen pamungkas. Nah, ini segmen yang sudah semakin memanas begitu ya. Tadi kita sudah banyak diskusi tentang bagaimana arah pemilih Islam di 2024, termasuk juga melakukan asumsi bahwa akan ada gerakan-gerakan baik itu yang basisnya ormas maupun personal begitu. Nah, ini melanjutkan saja Pak Kapitra dari diskusi kita tadi. Kira-kira komposisi dari masing-masing partai politik, kita mungkin bisa memilahnya sebagai partai politik yang basisnya memang basis agama, meskipun secara ideologi belum tentu. Artinya partai politik ya tentu orientasi kekuasaan, bukan agama begitu. Tapi ya katakanlah ada P3, PKS, kemudian PAN begitu, PKB. Nah, mungkinkah ketika mereka dalam kondisi sekarang bersatu, kemudian mengusung tokoh-tokoh yang juga diminati atau mungkin mendapat dukungan dari sebagian besar kelompok-kelompok Islam yang berpengaruh begitu? Seberapa besar peluangnya untuk itu muncul? Saya pikir kalau partai Islam itu satu kandidat Solid. itu baru tsunami politik itu bagi kelompok yang lain, bagi kelompok lain ya. Apalagi yang mereka inginkan, mereka dukung itu kandidat yang dukung partai polisi Islam adalah yang mereka inginkan selama ini. Karena kalau PKB ya sama itu 30% lebih. PKB, PKS, PAN, P3 kalau itu nyatu, itu suara mereka lebih 30%. Lebih 30%. Dan kalau itu terjadi, tambah lagi partai kecil PBB dan sebagainya, itu dahsyat. Itu baru amazing. Tapi masalahnya Pak Kapitra, saya ingin jelaskan, di situ baru kekuatan politik keagamaan itu menonjol. iya, satu pekerjaan tambahannya adalah bagaimana bisa menyinkronkan begitu ya. Ketika partai politik Islam ini bersatu, kemudian mereka bisa menawarkan kandidat yang juga diinginkan oleh sebagian besar pemilih mereka. Iya pasti, karena kompromis politik itu kan selalu terjadi. Ya. Azas politik itu kompromis dan konflik. Konflik untuk kompromis, kompromis untuk konflik, begitu aja sebenarnya. Tetapi kalau mereka mencoba menyaring aspirasi yang mayoritas, yang berkembang, dari kisi-kisi yang tidak bicara, dari pikiran-pikiran yang tidak terucapkan oleh kata-kata, pasti kalau ini menyatu mereka melihat terowongan besar untuk sampai kepada tujuan destinasi of politik itu namanya. Dan itu ada goals politiknya pasti mereka menang. Saya yakinkan itu mereka menang. Artinya yang tidak ada selama ini kan kesatuan menyatunya partai politik dengan pemilih politik.
Tapi kalau partai politik menyatu dengan pemilihnya, pasti dia memenangkan kompetisi. Karena kekuatan keagamaan itu jauh lebih besar komoditasnya pada kekuatan nasionalisme. Ya. Apalagi di 3 partai ini, di 4 partai ini, tanda kutip adalah representasi dari organisasi keagamaan yang besar, tanda kutip, ya. Karena di situ bernaung semua afiliasi-afiliasi pemikiran keislaman. Kalau itu sempat terjadi, ya ini baru seru, ya. Dan itu bukan melanggar hukum. Ini permainan tentu lebih menarik, ya. Nah, tapi saya kan lihat sekarang sudah mulai pecah, sudah mulai tidak menyatu. PAN, P3, Golkar bikin koalisi sendiri. Kemarin Gerindra sama PKB sudah melakukan diskusi politik lah, atau approach politik, ya. Dan tinggal sekarang PKS nggak tahu mau pasangan dan apa, ya. Dan ini kan masih berjalan, ya. Nah, saya lihat juga Nasdem telah mencoba mendekati ekspresi-ekspresi yang berkembang, ya, kandidat-kandidat yang diminati oleh berbagai kelompok. Tapi Nasdem kan tidak bisa menyalonkan sendiri. Kalau dia menyalonkan dengan PKS, juga cukup suaranya, ya. Nah, ini kan sudah ada kanalisasi partai politik, ya. Nah, ini yang kita lihat nanti bagaimana kompromisnya. Nah, ini kan calon masih raba-meraba nih, ya. Kayak orang nonton bioskop zaman dulu, ya kan, masih raba-meraba, nggak tahu ya. Pegangnya kepala ular, ya kan, bisa aja kepatuk dia, ya, atau kaki biawak. Nah, ini belum ada kejelasan, tapi kita bisa membaca peta ini kemana arahnya. Tapi untuk berharap bahwa satu tokoh yang berkembang di dalam aspirasi masyarakat lalu dijadikan kandidat dari semua partai politik Islam, saya pikir itu agak sulit. Tapi wallahualam, kemungkinan dalam politik itu bisa aja tercapai. Dengan situasi sekarang, misalnya Nasdem sudah mengumumkan kandidat yang akan diusung begitu, ya, mungkin semi konvensi itu disebutnya. Kemudian PKS sendiri ada potensi juga mendekat ke Gerindra kalau dilihat dari sejarah mereka punya kedekatan, dan di sana ternyata sudah lebih dulu PKB yang silaturahim ke Gerindra. Artinya kan bayangan kelompok partai Islam bersatu ini agak sulit untuk hari ini paling tidak. Karena melihat dinamika politik, memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa koalisi ini utuh sampai masa pendaftaran di 2023. Bisa saja tiba-tiba nanti berbalik, mereka bersatu begitu. Ya, dia bisa begini, dia kalau ini main lepas, bisa 4 kandidat. Katakanlah koalisi Indonesia Baru. Golkar, P3, PAN, itu dapat satu kandidat, satu pasang kandidat. Kalau PKS, Demokrat, Nasdem, dia dapat 1. PKB dengan Gerindra, dia dapat 1. Mungkin PDI ambil saudaranya 0,7 lah. Kekurangan cuma 19,33. Ya, 0,7 mungkin PKBI yang itu. PDIP bisa mencalonkan sendiri? Enggak, dia masih 19,33. Masih cari yang partai kecil lah. Oke. Itu pun bisa menyalonkan, bisa dapat 4 kandidat kalau tidak ada kompromi politik yang lain. Nah, tapi kalau ini lebur gitu umpamanya, PKB, PAN, gitu, P3, PKS, ini kan akhirnya pecah nih. Golkar harus ngandeng PKB sama Demokrat, PDI sama Gerindra, jadi 3, ya kan? Atau gabungan seperti yang lalu, ada gabung-gabung besar. Kalau PAN, P3, Golkar, ya, PKB, Gerindra, PDI.
itu bisa dua pasang. Kalau lawannya umpamanya Nasdem koalisi dengan PKS dan Demokrat. Tokoh-tokoh yang mungkin bisa merepresentasikan atau mewakili kelompok-kelompok pemilih Islam hari ini yang sudah populer, kira-kira siapa Pak Kapitra? Ya sebut sajalah kalau kita lihat dari daftar survei misalnya, beberapa lembaga survei tentu dengan kredibilitas yang bisa dipercaya, kan selalu teratas adalah Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, dari nama-nama ini, ya mungkin layer berikutnya ada Sandiaga Salahuddin Uno, termasuk juga Puan Maharani mewakili satu-satunya tokoh perempuan di politik nasional, yang paling mungkin bahwa kelompok-kelompok Islam, baik yang basisnya organisasi maupun yang basisnya personal, tokoh-tokoh personal, kira-kira tokoh yang mana yang paling dekat dan mungkin paling potensial lah. Yang paling menarik bagi mereka itu Kapitra Ampera. Oh. Gitu. Kalau yang ini kan masih marketing. Betul. Ini kan masih dijajakan, masih ditawar-tawarin. Ya kan, kalau Kapitra kan sudah jadi untuk tidak jadi apa-apa maksudnya. Jadi ini belum, ini masih cair ya, karena semua orang masih menunggu koalisi yang konkret dari partai politik dan kandidat yang mereka calon. Boleh aja mereka menyalonkan si A. Di luar itu juga banyak, ada Sri Mulyani, ada Andika, ada Erick Thohir, ya, masih banyak yang lain ya. Tapi semua tentu harus masuk kepada infrastruktur politik formil. Infrastruktur politik itu ada partai politik yang emang punya threshold, 20% threshold. Nah, itu baru bisa. Kita Islam Melayu kita udah bercekak di sini, ternyata satu partai politik pun tidak mengakomodir. Nah, ini masih negosiasi, masih melakukan kayak cari menantu lah, masih dijajaki nomor sepatunya benar nggak nih, jarinya lurus nggak, kan kasih sepatu nanti jari bengkok nggak bisa masuk, ya masih dicocok. Karena apa? Ada pemilih-pemilih lain juga umat Islam yang tidak terpaku, terpola dengan politisasi agama. Ini lebih besar. Jadi umat Islam yang tidak terpolarisasi oleh pemikiran-pikiran yang berkembang hari ini juga banyak, ya. Dan ada juga umat Islam yang pragmatis. Yang penting siapapun presidennya, barang murah, lapangan kerja tersedia, nilai uang ada. Jadi uang sedikit tapi bisa belanja di pasar. Itu paling banyak. Itu silence majority. Siapapun presidennya silahkan, yang penting harga murah, lapangan kerja tersedia, uang punya nilai, rupiah ada nilai. Mereka nggak peduli siapapun yang memimpin. Itu juga banyak. Dan suara ini menentukan. Jadi cair saja nih. Tapi yang harus kita waspadai sekarang, jangan pernah mempolitisasi agama. Jangan membuat ayat-ayat baru dalam kitab suci. Jangan mengagitasi antar umat agama dan umat yang lainnya. Karena tidak satu pun agama mengajarkan hal-hal seperti itu. Kalau Anda ingin memilih, pilihlah sesuai dengan nuranimu. Jangan menjustifikasi ini perintah agama, lalu orang lain tidak boleh pilih A, harus pilih sesuai dengan seleramu. Ya, orang seperti ini harus kita perangi. Ya. Orang-orang yang tidak memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat lain untuk menentukan pilihannya, ini yang harus kita perangi. Terserah dia dalam bungkusan apapun, agama apapun yang dimiliki, bahwa ini merusak ketatanegaraan kita, merampas basic human rights manusia, hak dasar masyarakat sebagai manusia. Itu yang penting. Statement sebelumnya tadi cukup menarik Pak Kapitra, bahwa politisasi agama itu akan terus ada begitu ya, selama memang tidak ada ketegasan, sehingga akan muncul yang namanya perpecahan-perpecahan. Tapi yang lebih menarik adalah aktivitas-aktivitas politisasi agama itu rupa-rupanya tidak banyak dia berkontribusinya. Andai saja gerakan-gerakan Islam yang tadi muncul misalnya dalam pilkada di DKI 2017, kemudian kelompok yang juga muncul di pemilu Pilpres 2019,
Kan rupa-rupanya hanya menyumbang suara hanya 1%-an. Itu pun kalau mereka solid. Tetapi kenapa dalam aktivitas-aktivitas kampanye justru yang lebih mengemuka yang semacam ini? Apakah memang ada upaya-upaya pihak tertentu begitu untuk melakukan pengkondisian itu sehingga seolah-olah bahwa ya memang politik kita selalu gaduh begitu? Kan ada demand dan supplier sebenarnya. Ada yang masuk, ada yang minta, ada yang beli. Kalau kandidatnya bilang, oh saya nggak mau pakai politisasi agama, saya nggak mau pakai atribut-atribut agama, kan nggak muncul. Iya. Kan kandidat yang demands-nya, yang menginginkannya. Mereka hanya supplier politik, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kandidat ini membangun martabat self of dignity, gitu ya. Harga diri kebangsaan dia sendiri, bahwa dia berkompetisi dengan kualitas dia, bukan memanfaatkan yang pakai jubah agama lalu ataskan agama, ataskan kiai ulama gitu loh, lalu mau diperalat oleh tokoh-tokoh politik yang ingin mencuri kekuasaan. Meskipun dalam ilmu tata negara perebutan kekuasaan dengan damai itu melalui pemilu, ya. Orang-orang kiai-kiai yang sesungguhnya, kiai yang cerdas, kiai yang betul-betul tawadu, mana mau mereka diperalat begitu. Ya kan? Banyak sekali, saya banyak ketemu kiai-kiai. Nggak ada tuh mereka. Tapi kalau mereka punya pilihan, ya mereka punya dukungan, itu hak mereka. Siapa yang mereka dukung. Tapi mereka yang meramaikan panggung-panggung kampanye, enggak, itu tabu. Bagi ulama-ulama yang sesuai dengan ajaran keagamaan mereka untuk mendatangi ya kekuasaan aja terlarang bagi mereka. Datang pada kekuasaan. Dan mereka juga terlarang bagi mereka untuk mencaci maki pemegang kekuasaan yang sah. Jadi beda itu, ya. Yang Anda lihat yang sekarang menguap ini itu tidak mencerminkan the real of religions, ya, in Islam. Ini enggak, ya, ini bukan ajaran Islam. Ya, saya banyak sekali referensi soal itu, bahwa memaki pemerintah di jalan dan sebagainya itu bukan ajaran Islam. Lalu mendatangi penguasa, ya, pemarah gitu, itu enggak. Ulama itu didatangi. Ya, dari aspek itu saya kira lebih banyak dari umat Islam saya kira setuju. Artinya memang bukan setuju, itu ajarannya begitu. Ajaran yang benar begitu. Iya, tapi dalam aspek-aspek tertentu bahwa aktivitas-aktivitas yang demikian, meskipun mungkin hanya sekedar hanya sekedar mengutip nama, artinya dia bukan ulama, tapi mengatasnamakan ulama, kemudian ya melakukan propaganda, entah itu nah, itu dengan yang kita ajaran sebut kebencian. dengan politisasi agama. Apa yang tidak ada dalam agama, lalu mereka ada-adakan sendiri, seolah-olah itu dari ajaran agama. Itu namanya politisasi agama. Dan itu yang harus kita cegah. Ya. Nah, bagaimana cara mencegah supaya kelompok itu paling tidak mengganggu stabilitas sosial kita? Karena faktanya itu tadi seperti yang Pak Keptra sampaikan, bahwa ketika kebutuhan itu ada, maka supply and demand itu mau tidak mau harus jalan begitu. Nah, itu artinya ini sebagai industri itu politik. Itu regulasi diatur oleh regulasi KPU. Para kandidatnya ini ada kesadaran kandidatnya menang dengan terhormat. Ya, menang menjual program, bukan menjual manusia dan skala identitasnya. Ini yang harus disadarkan juga KPU, membuat regulasi bahwa untuk membangun keutuhan bangsa ini, para kandidat jangan mengeksplorasi agama. Oh, iya. Ya, kalau kandidatnya menginginkan eksplorasi agama, supply datang, karena ini kebutuhan. Nah, ini yang bahaya. Jadi semua tergantung pada kandidatnya. Untuk itu partai politik harus selektif memilih calon kandidatnya agar pertama tidak merusak agama yang sudah ada, kedua tidak menjadikan kandidat itu jembatan untuk membenturkan antar umat beragama. Nah, itu harus dibikin regulasinya sebenarnya. Peraturan KPU kan boleh membuat itu, aturan itu. Ya. Cukup menantang sebetulnya diskusi bersama pakar kali ini, begitu ya, terkait dengan tema-tema yang menurut saya sensitif, yaitu arah pemilih Islam di 2024.
Saya kira terlalu sulit untuk menyimpulkan hal besar yang sudah didiskusikan hari ini. Untuk itu saya kira saya tidak akan menyimpulkan, tetapi paling tidak pesan hari ini saya kira menarik, yaitu boleh saja melakukan referensi politik sesama dengan identitas yang sama, tetapi jangan sampai melakukan politisasi agama yang berujung pada perpecahan dan juga instabilitas nasional. Bagaimanapun juga ingin mengubah politik Indonesia, ya mau tidak mau harus bergabung dalam konstelasi politik yang ada. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya bersama pakar, tentu dengan narasumber yang selalu selalu kami hadirkan sesuai dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih telah menyaksikan bersama pakar. Saya Deddy Kurniasyah pamit undur diri. Tetap saksikan bersama pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.